Halo semua, nama Udaya. Perkenalkan, nama saya Michael Rensta dengan nomor 2042141 dari kelas BWMJ dari Universitas Indonesia Batam. Hari ini saya akan menceritakan tentang salah satu kisah semasa Sang Buddha masih menjadi Bodhisatta. Salah satu kisah ini namanya Karadia Jataka, ketika seekor rusa, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana, mengenai seorang biku yang sulit dinasihati. Menurut cerita yang disampaikan secara turun-menurun, biku ini bandel dan sulit dinasihati. Karena itu sang Buddha bertanya kepadanya, benarkah apakah yang dikatakan oleh para biku, bahwa engkau bandel dan sulit dinasihati? Katanya, benar. Demikian juga di kelahiran yang lampaunya. Kata sang guru, engkau membantah dan sulit dinasihati oleh mereka yang bijaksana dan penuh kebaikan. Karenanya engkau terjerat di sebuah perangkap dan meninggal. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, beliau menceritakan kisah kelahiran lampau ini. Sekali waktu ketika Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisatta terlahir sebagai seekor rusa dan tinggal di hutan sebagai pemimpin dari sekawanan rusa. Kakaknya membawa anaknya menghadap Bodhisatta dan berkata, adikku ini adalah keponakanmu. Ajarilah ia cara-cara rusa menghindari penangkapan. Demikianlah ia menempatkan anaknya di bawah pengawasan Bodhisatta. Bodhisatta berkata kepada keponakannya, datanglah pada saat ini dan itu, saya akan memberikan pelajaran kepadamu. Namun, keponakannya tidak muncul di saat yang telah dijanjikan. Suatu hari, 7 hari setelah ia bolos dari pelajaran dan tidak mempelajari cara-cara itu, ia terjebak di sebuah perangkap saat sedang menjajahi tempat itu. Ibunya mencari Bodhisatta dan berkata, adikku, tidaklah engkau ajarkan cara-cara itu kepada keponakanmu? Jangan pikirkan lagi si bandel yang tidak mau belajar itu, kata Bodhisatta. Anakmu tidak berhasil mempelajari cara-cara itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tanpa semangat untuk menasihati rusa yang membandel tersebut, bahkan di saat ia menghadapi kematiannya, Bodhisatta mengulangi syair-syair ini. Ketika seekor rusa memiliki 8 kuku untuk berlari dan dilengkapi dengan tanduk bercabang yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan 7 cara ia mampu menyelamatkan dirinya sendiri, maka saya tidak bisa mengajarinya yang lain lagi, karena dia. Sedangkan pemburu itu membunuh rusa yang membandel itu yang sedang terjebak di dalam perangkap dan pergi dengan membawa dagingnya. Ketika sang guru telah menyelesaikan uraiannya yang dalam mendukung apa yang dikatakannya tentang biku yang sulit dinasihati itu, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang lampau, beliau mempertautkan antara kedua kisah itu dan menjelaskan kelahiran itu dengan mengatakan, biku yang sulit dinasihati ini adalah keponakan rusa itu, Upalawana. Adalah kakak dari rusa itu, dan saya sendiri adalah rusa yang memberikan nasihat tersebut. Pesan moral yang kita bisa dapati dari kisah ini adalah kita harus menjadi orang yang bijaksana dalam mengerti baik dan buruk suatu perbuatan yang kita lakukan. Dengan begitu, kita akan selamat dari bahaya yang bakal terjadi. Jadi jangan kamu abaikan nasihat mereka yang bijaksana dan penuh kebaikan. Jika Anda melakukan itu, maka kamu akan terkena celaka yang bisa mengakibatkan bahaya kepada kamu. Sekian dari kisah ini. Terima kasih.